Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kami Psikologi Digital dan juga saya Rian. Nah, jadi pada live malam kali ini kita sedikit berbeda. Biasanya kita hanya Q&A dan mengundang beberapa pembicara. Namun malam kali ini kita ada sedikit spesial tentang temanya, dan ini mungkin baru malam ini kita bawain, yakni tentang love language and toxic relationship. Jadi mengenali bahasa cinta dan ciri hubungan yang tidak sehat. Nah, jadi buat ya kemarin teman-teman yang sebelumnya selalu bertanya tentang pertanyaan hubungan atau asmara atau dengan pasangan. Nah, malam ini lebih tepat akan kita bahas dan kita ungkap tuntas. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berkenalan dulu teman-teman. Saya mau tahu teman-teman dari daerah mana saja, dan yang nonton ini apakah sudah berpasangan atau belum? Silahkan langsung komen aja. Nah, sambil kita nunggu teman-teman yang lain komen, saya akan memberikan beberapa aturan. Nanti kita seperti biasa akan mengadakan sesi tanya jawab melalui Q&A ataupun melalui komen. Jadi teman-teman yang ingin bertanya tentang love language ini, teman-teman bisa langsung ke kolom Q&A ataupun ke kolom komen. Nah, oke. Jadi mungkin di sini teman-teman akan ada rasa penasaran tentang bagaimana sih love language apa segala macamnya. Oke, coba kita lihat. Untuk saat ini ternyata masih banyak yang belum berpasangan ya, yang nonton pada malam hari ini. Oke, katanya jomblo. Mungkin dengan live ini, setelah live ini mungkin ada yang dapat jodoh. Oke. Oke, masih sendiri ya. Oke, dari Pamulang, halo Kak Erwin. Kemudian siapa lagi nih? Dari Bengkulu Kak Data Septika. Oke, dari Palu. Oke, Samarinda masih single. Oke, baik. Mungkin langsung aja ya, kita akan bahas lagi tentang love language ini dengan Kak Daud Antonius Kurniawan. Akan saya invite dulu Kak Daudnya sebentar teman-teman. Nah, jadi dimohon bersabar. Kak Daud, mana nih? Oke, kita tunggu sebentar. Cepet juga ternyata ya Kak. Halo Kak, malam. Halo, malam Rian. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, gimana Kak Daud juga? Halo, ada yang halo juga nih. Halo, siapa? Oh, Baby J. Halo, JJ. Halo, Wah, halo. JJ. Wah, ada. Semua, oke. Halo Baby J, oke. Kayak koneksinya tadi sih sempat kenceng karena cepet banget koneknya. Biasanya lama Kak Oh koneknya. gitu. Wah, nggak Tadi. tahu nih, random banget di sini koneksinya. Tapi gambarnya patah-patah gitu. Oh, masih patah-patah. Iya, nggak apa-apa lah. Yang penting suaranya normal Kak. Oke, lanjut Oke, aja. Oh. Tapi oke, suara lanjut ya kedengeran Kak. jelas ya? Cukup jelas Kak suaranya. Oke. Oke. Mm-mm. Ini materi baru bisa dibilang ya Kak. Sebelumnya kita belum pernah membawakan love language. Kenapa mau membawakan materi ini Kak? Sebenarnya banyak pertanyaan yang terkait dengan Hmm. relationship, kemudian konflik hubungan, kemudian ada juga tentang toxic relationship. Jadi Hmm. lebih banyak akhirnya kita ambil tema-temanya dari pertanyaan yang banyak muncul sih sama teman-teman. Oh iya, sebelum Oke. siapa yang hadir hari ini, terima kasih teman-teman malam-malam udah mau menyaksikan live kita lagi. Mungkin yang Hmm. pertama kali menyaksikan, halo salam kenal, nama saya Daud Antonius, ada Rian di sana juga yang udah sering nonton, kita ketemu lagi Iya. setiap apa ya, Selasa ya, Selasa, Kamis Sekarang gitu. Selasa Kak. Salah satu Oke. kami. Nah, semoga obrolan ini setidaknya memberikan satu insight. Kita obrolnya santai aja. Teman-teman Hmm. boleh bebas tanya, boleh bebas curhat lah istilahnya, simpelnya gitu sih. Hmm. Yuk, dimulai. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama mungkin ya Kak. Oh, boleh. Untuk pertanyaan pembukaan. Oke, apa Boleh. yang dimaksud love language Kak? Oh ya, untuk yang belum kenal atau belum familiar dengan istilah love language ini Hmm. adalah satu istilah yang dikemukakan dalam satu buku karangan Gary Chapman, nama penulisnya. Jadi ini adalah Hmm. bahasa cinta. Jadi sederhananya gini, setiap dari kita tuh punya cara yang unik dalam mengekspresikan cinta atau kasih sayang kita, perasaan suka kita Hmm. sama orang lain. Dan itu bisa jadi nggak sama atau sama. Nah, dengan mempelajari love language ini, kita akan lebih harmonis dalam berhubungan atau lebih Hmm. enak dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah,
dibagi jadi 5 love language sendiri. Yang pertama biasanya disebut sebagai afirmasi atau kalimat-kalimat positif. Ini adalah Hmm. orang-orang yang biasanya mengekspresikan cintanya itu lewat pujian. Kamu cantik Oke. ya hari ini gitu ya. Penampilan Hmm. kamu bagus, kamu kurusan. Nah, ketika diperkatakan seperti itu ada rasa saya dicintai gitu melalui pernyataan-pernyataan seperti itu. Nah, yang kedua ada melalui pelayanan. Pelayanan di sini maksudnya adalah perhatian, servis Hmm. misalnya diantar jemput, dimasakin. Itu buat satu orang tuh benar-benar satu bentuk kasih sayang yang luar biasa buat dia. Yang ketiga, Hmm. ada quality time atau waktu yang berkualitas, misalnya waktu yang memang sengaja disiapkan atau memang meluangkan waktu khusus lah untuk berdua untuk Hmm. ngobrol ya seperti itu. Nah itu quality time. Yang keempat ada gift atau hadiah, tapi ini bukan melulu tentang sesuatu yang mahal, bukan sesuatu yang um, ya hadiah yang benda fisik segala macam, tapi seperti bentuk ungkapan ya. Jadi lebih suka ekspresi tapi dalam bentuk benda. Misalnya ya, Hmm. dari pasangannya bisa jalan-jalan, kemudian dibawakan sesuatu kenang-kenangan kecil gitu, itu berharga banget. Dan yang terakhir, yang kelima itu adalah physical touch atau sentuhan fisik. Jadi untuk beberapa orang yang memang suka dipeluk mungkin, dipegang Hmm. tangannya, dibelai, tapi ini nggak selalu mengarah ke seksualitas, tapi lebih kepada sentuhan hangat, sentuhan tulus itu bisa. Nah itu 5 bahasa. Setiap dari kita bisa punya lebih dari satu, tapi biasanya ada yang lebih dominan dalam satu waktu. Ya, misalnya Rian dengan pasangan saat ini, mana sih yang Rian lebih suka? Oh, saya lebih suka pasangan saya mengekspresikan cintanya dengan pujian atau Hmm. persetujuan atau malah dengan waktu. Kalau dia meluangkan waktu buat saya itu saya merasa tuh dia tuh kayaknya udah ini banget ya. Hmm. Apa cintanya itu luar biasa gitu misalnya ya, walaupun agak berlebihan sih. Tapi intinya sih seperti itu. Intinya seperti bahwa setiap Hmm. orang punya ekspresi yang berbeda dalam mengekspresikan cintanya tadi. Dan Hmm. dengan memahami hal ini, kita ya pertama diri sendiri dulu ya. Kita akan lebih luwes nantinya, entah dalam berhubungan dengan teman mungkin, entah pacaran atau malah nanti yang sudah menikah. Kita jadi tahu. Tapi ini ya, mempelajari love language itu bukan berarti kita menyamakan, nggak selalu, ya nggak selalu sama juga nggak apa-apa. Tapi kita paham, oh pasangan saya tuh suka loh diperlakukan seperti ini. Ya intinya Hmm. seperti itu sih. Oke, terima kasih Kak. Jadi bahasa bahasa mencinta itu bisa dibilang cukup banyak dari tindakan ataupun perilaku ya Kak. Betul. Kalau Rian apa Hmm. kira-kira masih cintanya? Udah tahu loh? Ah, saya sih sebenarnya masih masih random sih kalau saya pribadi. Cuman kadang Belum tes kalau ya? menurut saya, kalau untuk bahasa cinta secara tes sih kemarin yang dari Kak Dawat itu belum. Hmm? Cuma Oke. kalau menurut saya bahasa Hmm. cintanya saya itu kayak semacam ngobrol empat mata gitu Kak. Oh, quality Jadi time ya. ya quality time. Kalau bahasanya tuh kayak pillow talk, cuman nggak lagi tiduran Oh juga iya. sih. Oke, oke, oke. Nggak mesti tiduran juga. Oke, lanjut Kak. Boleh. Pertanyaan kedua. Hmm. Sebentar, saya pilih. Bagaimana cara untuk menentukan bahasa cinta untuk diri sendiri? Nah, kalau tadi kan bahasa cinta Hmm. mencintai orang lain. Sekarang bahasa cinta untuk mencintai diri sendiri. Bagaimana Kak? Kalau diri sendiri sih sebenarnya ada tesnya juga ya. Teman-teman Hmm, bisa dari websitenya, dari bukunya Gary Chapman juga ada. Tapi yang seperti tadi yang bilang, kita banyak tuh tahu dari aktivitas keseharian kita, dari hal-hal yang oke. kita sukai, kemudian Hmm, dari hal-hal yang selama ini saya suka diperlakukan seperti apa sih? hmm, Aktivitas apa yang membuat saya tuh kembali berenergi? Contohnya misalnya saya suka nonton Netflix sendirian mungkin, atau saya suka self reward. Kalau saya hmm, misalnya dapat sesuatu, kalau misalnya saya mencapai sesuatu, saya suka ngasih penghargaan ke diri saya sendiri. Nah, itu mungkin gift. Atau saya suka perawatan, facial, misalnya pijat, ya mungkin itu physical touch. Nah, jadi kita yang cari tahu sendiri. Dan ini juga penting ya. Jadi love language itu terakhir kan kita gunakan untuk salah satu teknik namanya self love therapy ya. Jadi self love therapy ini adalah teknik di mana kita sebenarnya melakukan love language ini tapi penerapannya bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri oke. kita sendiri. Jadi kita yang paham bahasa cinta saya apa dan bagaimana cara saya mencintai diri saya sendiri dengan berbagai aktivitas. Ya contohnya Hmm, misalnya kita uraikan tadi ya, misalnya afirmasi. Kita ganti self talk kita. Kita ngobrol sama diri kita sendiri. Ya, kita ngobrol, kita bisa journaling, kemudian kita bisa ngobrol di kaca, atau yang kedua tadi hmm, misalnya quality time. Kita bisa ambil waktu untuk nonton sendirian, melakukan aktivitas yang memang kita sukai gitu. Atau hmm. yang gift, ya tadi self reward. Atau yang misalnya physical touch, kita ya tadi perawatan ya, kemudian facial, fidget itu bisa masuk itu sih. Oh, oke.
Oke, kita akan bertanya melalui kolom Q&A, Kak. Kita tanyain. Oh, Nah, boleh. siapa Gimana tahu tuh? pada penasaran. Hmm. Wah, ini lebih pas dengan tema kita yang toksik. Sebentar. Oke. Cara Hmm. menghadapi hubungan, mau stay tapi sakit, mau pergi tapi sayang. Nah, ini gejolak banget ini nih. Jawabannya ya tegas, menerapkan batasan karena kalau namanya hubungan yang udah nggak sehat ya lama-lama Hmm. kan melukai diri sendiri. Indikasinya adalah kamu melukai diri sendiri atau melukai pasangan kamu. Dan jangan Hmm. salah kalau dalam prinsip hubungan atau relationship itu kan ibarat seperti investasi ya. Semakin banyak kita memberikan, semakin tanpa sadar ya. Jadi bawah sadar kita tuh semakin ingin mendapatkan lebih atau malah semakin terikat. Nah, jangan Hmm. salah, malah kamu yang ngasih, kamu yang merasa terikat. Nah, ini yang harus Oke. dilepaskan atau biasanya harus kita sadari ya. Kita sadari bahwa Hmm. oh kalau misalnya memang jadi keputusan sih, keputusan dan siap untuk resikonya. Sayang Hmm. itu kan masalah subjektivitas ya, maksudnya. Saya bukannya orang yang bukannya orang yang terlalu mengagungkan cinta dan bukan juga orang yang terlalu pesimis terhadap cinta, bukan, Hmm. tapi menurut saya perasaan itu juga sesuatu hal yang bisa kita putuskan dan kita ciptakan. Jadi kita Oke. bisa memutuskan dengan siapa kita mau sayang dan kita bisa menciptakan. Nyiptainnya lewat apa? Nanti mungkin kalau misalnya ada pertanyaan tentang cinta yang lain, ada satu teori yang paling umum dan sering saya jelasin, namanya triangular love theory dari Robert Sternberg. Ini anak-anak psikologi pasti tahu ya. Jadi cinta itu bisa diciptakan melalui tiga hal. Daya tarik fisik ya, atau biasanya disebut sebagai passion. Jadi kita tertarik secara fisik sama orang, kita punya standar fisik. Yang kedua melalui keintiman atau intimasi ya, atau ketertarikan emosional. Jadi seberapa nyambung kita dengan lawan jenis kita atau lawan bicara kita. Hmm. Jadi tadi ya fisik, kemudian emosional, dan yang ketiga dengan komitmen atau keputusan Oke. sadar. Jadi Hmm. tiga hal itu bisa jadi elemen terciptanya sebuah cinta yang baru atau malah mempertahankan cinta yang memang sudah ada. Jadi kalau Hmm. misalnya pertanyaannya mau stay tapi sakit, mau pergi tapi sayang, ya itu udah keputusan kamu sendiri. Kamu mau tetap bertahan Hmm. dalam rasa sakit atau lebih peduli sama diri kamu sendiri dengan ya udah merelakan gitu sih. Oke, oke, oke. Oke, Hmm, lanjut. Baby G boleh. sudah aman? Biasanya nanti berkunjung lagi. Iya. Sebentar. Ini karena, aduh, Gimana? sebentar. Saya masih ini nggak, lihat putus-putus nggak saya? Enggak, udah enggak. Udah aman Oh sih, ya, Kak. oke siap. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Wah, Apa ini tuh? nih. Kayaknya banyak baca yang relate ya pertanyaannya kali ini. Oke. Kalau dari Kak Alet, Nah, Alet Chan, kalau pasangan kita setiap ada masalah ngatain putus, sebenarnya dia ingin putus beneran atau enggak? Oh, ngancem putus. mengancam putus ya. Heeh. Tergantung. Jadi kan ini pola, bentuk pola komunikasi ya. Jadi tergantung pola komunikasi seperti apa. Apakah dia memang sering menggunakan ancaman atau Hmm. misalnya memang sifatnya seperti itu. Jadi setiap hubungan kan biasanya rujukannya adalah kelekatan atau gaya attachment style. Nah, attachment Hmm. style ini berkembang ketika kita kecil, biasanya melalui orang tua ya. Melalui orang tua. Gimana kita diperlakukan sama orang tua kita itu mempengaruhi loh cara kita berhubungan sama orang lain. Bisa dibagi jadi empat. Ini saya jelaskan ya, mumpung pertanyaannya sedikit relate. Hmm. Ada yang secure atau aman. Jadi kalau misalnya kita berhubungan sama orang lain tuh kita merasa ya aman, kita saling Hmm. menghargai, saling mengungkapkan apa yang saya mau. Intinya sih seperti itu ya. Yang kedua ada insecure. Biasanya ini hubungannya dia itu takut kurang baik buat pasangan, takut gak sempurna. Nah, biasanya Hmm. cenderung mengikat malah. Jadi sebaliknya ini mengikat pasangan. Nggak mau pasangannya itu kayak jauh-jauh ya, termasuk mungkin posesif, kemudian berharap selalu dihubungi kapanpun, jadi ada perasaan insecure. Nah, biasanya tapi nggak selalu, itu ada kecenderungan Hmm. ketika dalam masa pengasuhan atau figur pengasuhnya itu kurang memberikan dukungan emosional, tapi dukungan fisik ada. Jadi kan misalnya generasi sebelum kita ya, orang tua kita kan mereka lebih lebih mungkin pola pikirnya beda, mereka lebih percaya bahwa setiap anak itu didukung, tapi didukung misalnya secara materi, disekolahin, dikasih makan cukup, tapi nggak ditanya, kamu tuh lagi ngerasain apa sih? Kemudian tadi tuh di sekolah seperti apa? Nggak semua orang tua seperti itu. Nah karena kurang, nah ini bisa jadi nggak aman, merasa nggak cukup baik untuk pasangan. Nah yang ketiga, ini yang bisa dibilang
akan menjawab ya ketiga dan keempat pertanyaan yang tadi. Yang ketiga adalah biasanya disebut sebagai avoidant atau menghindari. Nah, ini biasanya rujukannya adalah pengalaman traumatik. Pernah ditinggalkan, pernah dikhianati, atau misalnya ada sosok yang meninggal, atau dibesarkan oleh single parent, itu bisa. Nah, dia pengen dekat, tapi takut. Jadi akhirnya jaga jarak yang cukup jauh. Mungkin teman-teman kenal istilah ghosting gitu ya. Jadi udah Hmm. deket-deket hilang gitu ya, udah deket-deket hilang. Nah, itu dia sebenarnya menghindari, pengen, cuma takut takut Hmm. hal buruk itu terjadi lagi ya, terjadi lagi di fase yang sekarang, jadi ragu-ragu. Nah, yang terakhir ada juga yang sifatnya atau disebut sebagai ambivalen. Nah, ambivalen ini adalah biasanya orang yang menghindar tapi juga nggak aman. Nah, ini sifatnya salah satunya adalah mengancam tadi, mengancam mau putus tapi sebenarnya nggak mau putus gitu ya. Lebih lebih kayak gimana ya, supaya mengikat pasangan sih, itu Nah, pasangannya antara ada attachment insecure atau ambivalen tadi itu. oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini bahas cinta Kenapa? lumayan lumayan menarik ya. Pertama kali gitu. Ya, bisa bisa dibilang karena selalu berdampingan di kehidupan kita masing-masing, Kak. Hmm. Oke, lanjut, Kak. Kenapa kita perlu belajar mengenai love language? Oh, belajar love language itu simple sih, supaya pertama kita tahu gimana cara kita memperlakukan diri kita sendiri, yang baiknya mencintai diri itu seperti apa. Ya, karena tadi Hmm. dengan kenal bahasa cinta, kita bisa menerapkan yang disebut sebagai self love therapy. Jadi kita melakukan berbagai aktivitas untuk mencintai diri kita sendiri, itu satu. Yang kedua, kita bisa mengenali pasangan kita atau orang terdekat kita bahasa cintanya seperti apa, dan kita bisa menyesuaikan. Ya nggak selalu menyamakan, nggak apa-apa, tapi menyesuaikan apa cara saya supaya dia itu merasa dicintai, gimana cara saya memperlakukan dia. Jadi nanti itu akan terjawab ketika kita mempelajari tentang love language ini. Hmm. Oke, berikutnya. Oke. Boleh lanjut. Ini cukup banyak excitednya daripada teman-teman. Oke, Mm-mm. bagaimana cara mengetahui bahasa cinta yang ini udah yang kita miliki Udah, tadi udah ya? Udah. udah Oke. dijawab. Oke, tips and trick dalam menerapkan bahasa cinta. Oh iya, kalau misalnya udah kenal sama pasangan kamu, ya kita sesuaikan. Sesuaikan, misalnya Hmm. tadi afirmasi. Afirmasi ya lewat pujian. Berarti sebisa mungkin kita perkatakan hal-hal baik, hal-hal positif. Bukan berarti berbohong ya, tapi kita lihat sisi baik pasangan kita. Misalnya kamu kok hari ini Hmm. rapih ya, gitu ya. Kamu wangi, itu simpel-simpel aja gitu ya. Tapi itu buat orang yang masih cintanya afirmasi, itu berasa. Gitu. Berasa Hmm. dicintai. Misalnya dia ngomong sesuatu, kita nggak sanggah, tapi kita, oh gitu ya. Saya mengerti, saya paham. Iya benar juga. Cuma kalimat seperti itu. Itu afirmasi yang bisa bisa menguatkan hubungan. Itu pertama. Nah, yang kedua service ya. Act of service Hmm. atau bentuk pelayanan. Nah, ini biasanya pasangan tipsnya yang menyukai ketika dia itu diperlakukan atau dibantu dalam melakukan berbagai aktivitas. Oke. Misalnya ada tugas, kita nawarin butuh bantuan nggak, apa yang mau saya bantu nih, jadi ngerjainnya bareng-bareng. Misalnya yang Hmm. simple ya, walaupun kesannya negatif, tapi kita antar jemput, itu bagian dari act of service, dan untuk beberapa orang itu adalah cara mencintai dan cara supaya dia merasa dicintai. Itu yang kedua. Hmm. Nah, yang ketiga, tadi kan ada quality time. Nah, quality time ya udah, misalnya Rian tadi kan quality time. Nah, Hmm. luangkan waktu ya, sehari misalnya, nggak melakukan apa-apa tapi cuma berdua ngobrol atau berdua berlibur, itu quality time banget kan, dan berasa lah. Nah, yang Hmm. keempat, Betul. untuk yang physical touch ya, sentuhan, kemudian sering-sering dipegang di tempat umum tuh biasanya suka. Nah, itu. Hmm. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, gift adalah biasanya mengingat hari-hari spesial, kemudian menyiapkan hadiah yang nggak perlu mahal kok. Ya, hadiah-hadiah Hmm. tertentu. Ini juga yang saya lakukan, saya berusaha lakukan sama pasangan saya, dan cukup efektif ya. Cukup efektif untuk menguatkan hubungan satu sama lain. Walaupun tetap ya, hubungan kita memang nggak sempurna 100%, atau Hmm. misalnya kalau teman-teman berharap akan perfect gitu jalan hubungan, ya enggak, tapi kita berusaha gitu. Oke, lanjut. Hmm. 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 Nah, mungkin ini pertanyaan dari saya, Kak. Oh, gimana Rian? Pertanyaan pribadi. Oke, eh, untuk seseorang yang sudah berkeluarga, Kak, yang Hmm. namanya sudah bersuami ataupun beristri dengan yang sudah memiliki anak kan pasti berbeda. Nah,
Iya, Nah, ini nih. Bahasa cinta antara pasangan dengan anak apakah sama oke. biasanya? Biasanya ada gini kan, tadi saya bilang ya, bahasa cinta kita nggak cuma satu. Jadi kan ada Hmm, 5. Nah, kita bisa punya 3, 4, 5 bahkan. Nah, hmm, tapi dalam biasanya ada yang menonjol, ada yang lebih dominan, ada yang dominan. lebih kita sukai. Nah, itu sebenarnya berangkat dari kebutuhan. Pertama Hmm, adalah kita dapat perlakuan ini nggak ketika kecil. Contohnya saya hmm, waktu kecil diperlakukan seperti apa? Bisa jadi ini adalah hal yang sering diperlakukan sama orang tua saya, kemudian saya cari oke. lagi ketika dewasa. Atau sebaliknya, ini nggak pernah saya dapat. Akhirnya saya cari ya, ketika Hmm, saya dewasa. Jadi dua hal itu. Nah, kita harus lihat dulu apakah bisa sama, bisa. Karena kan seorang anak pasti memodel sesuatu dari orang tuanya, hmm, meniru ya. Kan peniru yang baik. Jadi misalnya betul. orang tuanya mungkin sering saling ngasih hadiah, tanpa sadar kan anaknya, oh gitu loh cara mencintai gitu ya. Atau Hmm, misalnya ayah ibunya sering misalnya staycation ya, berlibur bareng. Dia juga mungkin berpikir hal yang sama. Oh kalau misalnya saya punya pasangan, saya akan melakukan hal yang sama gitu. Berlibur betul. bersama, kemudian luangkan waktu bersama. Jadi ada tadi ya dua alasan. Pertama bisa karena memang kebutuhan yang dicari, atau yang kedua memang sesuatu hal yang dicontoh atau ditiru dari pasangan. Sorry, dari orang tua ya. Dan kemudian Hmm. diterapkan ke pasangan itu. Oke. Nah, eh, pertanyaan berikutnya, Kak. Apa tuh? Hmm. Dari story deh, dari story. Tadi sudah sempat saya ini, tadi pasti sudah. Oh, ini aja dulu deh. Eh, apa yang dimaksud dengan toxic relationship? Karena kan bisa Oh dibilang tadi. definisinya cukup luas. Hmm. Nah, coba gimana, Kak? Kalau toxic relationship sebenarnya dari kalimatnya atau dari termnya itu kan racun ya. Jadi sesuatu Hmm. hubungan yang terjadi tapi malah saling menyakiti satu sama lain. Nah, Hmm. ciri-cirinya banyak sih. Bisa karena cemburu berlebihan, bisa saling menyerang ya, saling melukai, saling menyerang. Ada yang mungkin salah satu bersifat manipulatif, ingin menguasai pasangan lain. Intinya bukannya membuat kita semakin bertumbuh atau saling bertumbuh satu sama lain, tapi malah berdampak negatif. Entah pada Hmm. kesehatan fisik kita, ataupun malah jadi kita menganggap diri kita lemah, konsep diri kita makin buruk ya, makin gak baik, kemudian mengganggu aktivitas kita lah. Nah itu biasanya ciri dari toxic relationship. Tapi kuncinya adalah hubungan yang tanpa sadar menyakiti diri kita sendiri dan juga menyakiti pasangan kita. Nah itu biasanya masuknya ke Hmm. toxic. Tapi jangan salah ya, satu hal yang perlu saya tekankan, kita harus ini menyamakan persepsi dulu bahwa kadang-kadang beberapa orang menganggap itu toxic, tapi belum tentu juga karena bisa jadi itu adalah cara pasangannya berkomunikasi. Jadi kita harus tahu dulu definisi hubungan atau definisi cinta pasangan saya itu seperti apa. Karena kan Hmm. ada yang menganggap, ada nih, misalnya ambil contoh ya, ambil contoh. Satu orang anggap cinta itu sesuatu hal yang sakral, suci, ya, sesuatu hal yang butuh pengorbanan. Mungkin kan dalam istilahnya biasanya disebut sebagai agape gitu ya. Hmm. Nah, sementara ternyata pasangannya definisi cintanya beda. Cinta adalah daya tarik fisik, ya. Kamu saya suka sama kamu ya karena kamu menarik, karena kamu karismatik. Bisa jadi kan yang Hmm. dia punya sifatnya eros ya. Jadi Hmm. physical love gitu kan. Nah, ini dua hal yang berbeda. Nah, salah satu mungkin akan menganggap bahwa ini toxic banget ya. Tapi ternyata memang dia menganggap ya, beliefnya ya, dalam pikirannya, trustnya dia menganggap bahwa ini cinta versi saya dan mungkin berbeda dari versi kamu gitu. Jadi kita harus Hmm. sama-sama clear dulu nih ketika jalin hubungan. Mungkin cocok di awal, tapi kan sering berjalannya waktu kita baru tahu, oh ternyata pasangan saya definisi cintanya beda loh sama saya. Dan itu juga perlu kita pelajari. Ada banyak ya definisinya. Itu. Oke, nah Kak, gimana ya? Ngatur. Justru kata-katanya saya agak bingung. Kalau misalkan terkait dengan kehilangan atau kesedihan, apakah ini bisa menjadi penyebab seseorang itu bisa menjadi toksik, kesedihan Oh, dan kehilangan? ini menarik pertanyaannya. Hmm. Misalnya, saya jabarkan sedikit. Jadi toxic Oke. itu, toxic relationship ya dalam hal ini, itu nggak selalu bermula dari orang yang memang toxic. Misalnya Oke. saya berhubungan dengan istri saya atau pasangan ya, kami berdua tuh sebenarnya baik-baik aja. Tapi dalam perjalanannya kenapa hubungannya jadi toxic? Nah bisa jadi ini karena memang jalin hubungannya nggak bagus, nggak sehat, komunikasi Hmm. yang nggak ada gitu kan. Itu banyak lah hal lainnya. Itu satu ya. Nah yang kedua yang berhubungan dengan pertanyaan Rian adalah toxic relationship yang dimaksud adalah beberapa orang yang belum selesai dengan hal yang terjadi dalam hidupnya.
atau istilahnya kalau dalam Hmm. psikologi unfinished business. Jadi dia Ya. menyisakan kekesalan, kemudian hal yang dia mungkin nggak mudah percaya sama orang, jadi ada trust issue di sana, kemudian ada pengalaman traumatik yang menyebabkan ketika dia jalin hubungan, dia akan mencari orang yang mungkin mirip dengan pasangan yang sebelumnya dan Hmm. memperlakukan hal yang serupa, ya, berlaku hal yang serupa. Mungkin nggak sadar, tapi dia menyakiti orang lain, ya, tanpa sadar. Dan itu menjawab bahwa toxic relationship bisa bersumber dari memang dasarnya atau Hmm. perilakunya memang orangnya memang kurang kurang sehat lah dalam tanda kutip. Hmm. Jadi belum selesai dengan dirinya atau dengan urusannya tadi, ada unfinished business itu sih. Oke, nah terkait dengan unfinished business ataupun kesedihan dan kehilangan. Nah, kita punya event nih, ya kayak Waduh, kita punya event ya. kelas Zoom buat Hmm. teman-teman yang misalkan mau ikut dengan tema mengelola kesedihan dan kehilangan. Nah, itu di hari Sabtu jam 10 sampai dengan jam 12. Oke. Hmm. Nah, untuk itu mungkin sedikit pemberitahuan tentang ini aja kali ya kak ya. Apa Apa tuh? card baru dari Psikolog ID. Oh iya, boleh, boleh. Nah, jadi Psikolog ID atau Kak Daud punya produk baru, ya ini Hmm. tentang love language card. Nah, di sini teman-teman dapatnya cukup banyak. Yang pertama adalah kartunya sendiri, kemudian Hmm. yang kedua adalah jurnalnya. Nah, ini jurnal kameranya kebalik ya kalau di ini ya. Iya, emang kebaliknya. Nggak bisa kebaca. Yang ketiga ada answer checklist. Jadi ini apa namanya lebih ke jawaban yang ada di card ini bisa dicatat di sini. Nah, Tuh. kalau saya sih lebih menarik ke yang ini nih Kak, Deep Apa tuh? and Small Talk. Nah, ini yang baru saya mainin Oh, sama oke. istri. Jadi ini Oke. lebih ke pertanyaan yang deep dan pertanyaan yang small. Gimana, berantem Teman-teman nggak, bisa berantem? enggak sih ya. Oh, Untungnya sih enggak. oke. Karena bisa dibilang belum semua pertanyaan ditanyakan Kak soalnya. Karena ini paling banyak Kak soalnya. Dari kartu ini kan macam-macam banyaknya. Ada apa namanya? Attachment style, ada triangular test, apa love test dan juga apa namanya? Love type. Nah, Hmm. tapi saya baru bacanya yang ini, yang deep and small talk. Buat Oke, ini menarik. masih dibuka nggak nih Kak pre-ordernya? Udah ready kok, udah ready stock, masih Udah ada. ready. Oke. Eh, Boleh nanti kalau misalnya yang mau penasaran sama bahasa cintanya tapi Hmm. males tes, itu ada bentuk permainan. Nah, teman-teman cek aja di bio Instagram psikolog aja, itu ada linknya. Linknya bisa diklik Hmm. aja. Itu sih. Hmm. Oke, nah pertanyaan berikutnya kita lanjut ke Boleh, pertanyaan lanjut. lagi. Oke, mungkin nanti di akhir akan kita bahas lebih detail tentang kartu-kartu ini ya kayak. Boleh. Kalau misalnya mau nanya Oke. juga boleh. Tentang love language, tentang kartunya, tentang apapun lah. Bebas. Ya boleh. Teman-teman bisa bertanya tentang kartunya nanti di kolom Q&A. Karena kalau kolom komentar berhubung laptop saya nggak login jadi nggak kelihatan semuanya soalnya. Oke. Ke pause ya. Iya, Kak Paus. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya, kenapa sebuah hubungan Oh, ini udah ya. Kenapa sebuah hubungan bisa menjadi toksik ya tadi udah. Udah tadi. Oke, yang berikutnya aja. Bagaimana cara keluar dari hubungan yang toksik? Nah, Oke, kalau tadi sebenarnya sudah sempat ditanyakan ya, yang hmm. pertanyaannya mau mau ninggalin tapi Oh iya. masih sayang gitu ya. Cuma kalau masih stay tapi sakit. Nah, cara Hmm. keluar dari hubungan toksik adalah kamu harus tegas terhadap diri sendiri. Jadi evaluasi hubungannya. Jadi apa Hmm. sih kelebihan dari hubungan ini? Jadi bukan bukan berarti kita menilai kekurangan dan kelebihan pasangan, nggak selalu seperti itu. Tapi intinya hubungan ini bisa berdampak baik atau tidak. Kita evaluasi, tuliskan aja. Tuliskan ya supaya pemikiran kita clear, ditulis aja. Nah, kemudian kita pikirkan dalam jangka panjang apa yang mau saya lakukan. Apakah hubungan ini masih bisa untuk dipertahankan atau enggak. Nah, kalau misalnya udah Hmm. dapat jawabannya, nah teman-teman yang tegas sendiri ya, tegas kalau misalnya mau disudahi ya itu tanda bahwa kita tuh lebih cinta sama diri kita sendiri daripada kita harus tinggal dalam tadi ya hubungan yang menyakitkan atau saling melukai ya, karena kan yang terluka bukan diri kita sendiri tapi pasangan kita bisa jadi juga ikut terluka dengan hubungan yang saling ada gesekan, saling konflik gitu. Hmm. Oke. Nah, buat teman-teman nih
karena bisa dibilang banyak yang bertanya tentang toxic relationship. Nah, Hmm. buat teman-teman yang nggak nonton dari awal, nanti kita akan simpan live kali ini di IGTV kita, jadi teman-teman bisa nonton kembali yang tadi di awal-awal. Karena kalau misalkan sudah pertengahan kita balik lagi ke awal, cukup panjang pertanyaan yang mengantri. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kak. Apakah mengharapkan sesuatu dari pasangan merupakan toxic relationship? Enggak juga sih. Enggak, Tapi kalau misalnya menuntut ya, ini kan beda sama menuntut. berharap. Tapi kan kita memang harus mengelola ekspektasi sih, karena kan ekspektasi yang berlebihan itu bisa buat kita jadi terluka sendiri tanpa sadar. Hmm. Nah, kalau mengharapkan sesuatu nggak apa-apa, tapi harapannya realistis dan yang kedua dibicarakan. Kalau bisa diomongin. Nah, saya ini punya harapan yang bisa nggak sih kita lakukan sama-sama, atau misalnya ya keterbukaan lah intinya kan, keterbukaan terpasangan. Karena kan walaupun ini terdengar klise banget, tapi kalau misalnya nggak saling terbuka sama pasangan, ya itu rawan konflik gitu kan. Nah, yang akan jadi toksik adalah kalau kita menguasai, memanipulasi, dan menuntut yang berlebihan. Nah, kamu harus begini, kamu harus begitu. Padahal nggak sesuai. Nah, ketika emang ini dua hal yang berbeda sih, menikah dan pacaran dua hal yang berbeda. Tapi ketika kita nanti sudah menikah, yang ada kita bukan lagi ingin merubah, ya, berharap berlebihan sama pasangan kita, tapi lebih pada menerima satu paket dan kemudian ya udah perjalanan bareng-bareng gitu. Ya jangan berharap nanti juga dia berubah kok kalau misalnya udah menikah itu ini banget ya sering banget diucapin tapi ya gak bakal berubah gitu kan itu sih. Nah, kalau yang terakhir tuh kayaknya saya punya jawabannya, Kak. Gimana tuh? Karena terkait dengan hubungan saya juga bersama istri. Karena kan Oh gimana? kebanyakan kalau yang dari teman saya tanyakan ya, cukup banyak teman saya yang masih single dan bertanya kepada saya yang setelah menikah. Biasanya angkatan-angkatan Oke. 90 nih, tahun-tahunnya menikah nih, 2020 ke atas. Mereka tuh bertanya tentang kenapa sih bisa orang setelah menikah memiliki sifat yang berbeda dengan sebelum menikah. Nah, kalau saya punya jawabannya, Kak. Karena terkait dengan saya juga termasuk kaget waktu menikah. Loh kok begini, loh kok begini. Jadi kalau jawaban yang setelah saya riset, ya cukup kurang lebih hampir setahun waktu itu saya dapat jawabannya. Hmm. Perbedaannya cuma satu sebenarnya, Kak. Kenapa seseorang ketika sebelum menikah dan sesudah menikah itu ada beberapa sifat yang berbeda. Kalau menurut saya lebih ke bukannya berbeda atau berubah, tapi belum muncul. Kalau menurut saya. Jadi ketika kita berhubungan bukan maksud lain daripada nikah, artinya misalkan pacaran lah, atau misalkan ta'aruf segala macam. Kita tidak hidup 1 kali 24 jam atau 7 kali 24 jam bersama dia. Nah, jadi ada beberapa hal yang memang ketika misalkan kalau kita pacaran kan otomatis beda rumah ya. Ketika pacar kita lagi beda moodnya lagi nggak bagus, kita kan tidak mengalami, tidak ada di sampingnya. Nah, tapi ketika kita lagi sudah menikah dan 1 kali 24 jam, semua yang ada di pasangan kita itu pasti bakalan keluar. Jadi kalau menurut saya bukannya berubah, tapi memang belum keluar semuanya. Nah, seperti itu. Jadi jangan pernah ada kata kok berubah, kok beda, nah gitu. Tapi memang belum keluar. Itu intinya itu aja. Karena kan kita hidup nggak 1 kali 24 jam sebelumnya. Sedangkan sekarang setelah menikah hidupnya bukan 1 kali 24 jam, udah bertahun-tahun biasanya seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman jangan pernah berpikiran untuk seperti itu ya. Karena saya awalnya juga sama mikirnya begitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau Kak Daud sendiri gimana mengenai hal ini? Nah, saya mau meminta pendapatnya. Apa yang berubah? Kalau saya sih Ah, paham konsep bahwa ketika kita memang apa ya baru kenal sama orang kan pasti yang muncul hmm, persona kan topeng sosial. Saya paham bahwa setiap orang itu punya hal terdalam atau di hmm, personality-nya dan itu seperti lapisan bawang yang kalau misalnya kita kupas itu biasanya cuma hmm, luarnya makin lama dikupas makin nangis gitu ya. betul. Ya itu butuh proses sih, butuh proses dan nggak akan berakhir. Mungkin Rian dengan istri, saya dengan istri juga sama. Bahwa ketika kita mengenali pasangan kita, itu adalah proses sepanjang hidup. Akan selalu ada hal-hal baru, hal-hal yang kadang, Hmm. oh mengagetkan, mengejutkan. Tapi gimana cara kita
ya tetap tahan ngupas lapisan-lapisan itu pelan-pelan. Kalau saya sih dari awal memahami bahwa ya setiap orang seperti itu. Bahkan ya mungkin orang tua kita juga sama. Kita belum sepenuhnya mengenal orang tua kita, kita belum sepenuhnya mengenal teman kita. Tapi kan yang dekat dengan kita memang pasangan, istri ya, atau Hmm. suami. Hmm. Oke, lanjut ke pertanyaan teman-teman. Nah, Boleh. ini. Yang Eh, nanya ap- di komen boleh. apakah benar cinta itu membutakan segalanya? Sebenarnya dibilang buta sih lebih kepada yang buta itu rasionalnya, ya, rasional. Karena kan setiap Oke, dari kita itu memutuskan sesuatu itu kan sangat emosional. Nah, karena betul. cinta adalah bagian dari emosi juga, ya bagian dari mungkin neurotransmitter otak kalau saya jelaskan lebih ini nanti ribet lagi. Nah, intinya adalah yang buta, yang dibutakan adalah pemikiran logis, ya pemikiran logis kita, atau bagaimana Logikanya. kita memandang sesuatu dengan berpikir logis tadi betul ya, dan Hmm. akhirnya kita jadi lebih emosional ya. Jadi apakah cinta itu buta? Ya bisa dibilang iya sih. Hmm. Oke, lanjut. Kita coba tanya apakah ada pertanyaan baru? Yang tadi kelewat Oke, boleh diulang. boleh. Oke. Sebentar, saya pilih-pilih dulu. Oh, ini nih. Ini likes-nya paling banyak di kolom Apa Q&A. tuh? Nah, Boleh. ini. Gimana cara menghadapi pasangan yang suka tarik ulur? Capek juga kadang. Pasangan mungkin belum menikah ya, karena kan Ya, kalau belum kalau menikah. tarik ulur udah nikah ribet juga nih. Kalau Hmm, misalnya belum nikah, tarik ulurnya apa dulu nih? Apakah menghilang datang kembali, atau misalnya bisa. masalah mood ya? Kalau masalah mood kan memang mood orang berubah-ubah, dan mungkin mungkin yang dilakukan tanpa sadar. Nah, Hmm, saran dari saya sih eh, memang luangkan waktu yang cukup ya, atau misalnya memang luangkan waktu khusus lah, luangkan waktu yang khusus ya untuk saling mengenal. Salah satunya adalah hmm, lewat deep talk tadi yang tadi Rian sudah singgung, yang di kartunya Love Language itu kan hmm, ada deep talk dan small talk. Di situ ada hmm, anjuran kalau misalnya hubungannya masih baru, yang kita lakukan adalah nanya tentang small talk, pertanyaan-pertanyaan ringan supaya ada pertanyaan pembuka ketika kita ngobrol. Nah, tapi hmm, kalau misalnya hubungannya sudah cukup lama, nah, yang disarankan adalah deep talk. Karena kadang-kadang ada hmm, beberapa hal yang terlewat. Ya, yang terlewat yang kita nggak tahu dari pasangan kita. Nah, kita butuh pertanyaan yang tepat untuk dapat jawaban yang tepat. Nah, mungkin perilaku yang dilakukan sama pasangan kamu adalah bentuk dari dia ingin komunikasi. Tapi hmm, komunikasi caranya belum belum apa ya, belum diutarakan sepenuhnya. Jadi nggak ada salahnya kok kita pakai alat bantu, misalnya pihak ketiga, bukan untuk mencampuri hubungan ya, tapi biasanya untuk menetralkan apa sih yang perlu diperbaiki, yang lebih rasional, yang lebih dewasa secara hubungan. Yang kedua bisa pakai kartu tadi ya, kartu tools alat bantu hmm. berupa pertanyaan-pertanyaan, boleh juga, itu saran saya. Oke. Nah, kita sampai jam berapa nih kira-kira, Kak? Tadi saya ada yang nanya tuh, mau sampai jam Apa? berapa Kak live-nya gitu. Masa ada yang nanya? Ada tadi. Kak live-nya Oh, sampai jam berapa? Kayaknya masih di jalan, Kak. oh, bentar lagi selesai. Oke, bentar lagi selesai. Oke, lanjut Ya, ke 10 menit, pertanyaan berikutnya. 15 menit, boleh. Oke. Oke, hmm, sebentar, sebentar. Sepertinya sudah. Yang dari ini aja, komen ya, banyak tapi, oh nih, dia udah pilih, boleh. Oh, enggak, kepencet. Oh, komen ya. Pencet, sebentar. Aduh, duh, kebelok-belok. Oke, oh ya, gini aja Kak. Apa tuh? Ah, tapi kayaknya tadi udah dijawab sih. Kadang-kadang ngobrol sampai jawab, ngobrol ke jawab gitu ya. Iya, bener Kak. Nanyanya Nih, apa kok tiba-tiba ada yang tadi nanya, jawab. live-nya disimpan nggak? Disimpan, tapi beberapa udah dihapus. Jadi kalau yang masih Ah, ada yang belum nonton live-nya, ditonton dulu, karena nanti akan semakin berkurang, semakin berkurang. Gitu. hmm. Oke, nah ini nih Kak. Apa tuh? Nah, kalau LDR gimana? Bisa tahu love language-nya Kak? Ya saling tes jarak jauh, saling Hmm, tes bisa. Itu kan modelnya kuesioner, ya nggak harus ketemu juga. Nah, hmm. sebenarnya kayak yang Rian pakai toolsnya kan love language card, itu bisa dilakukan via Zoom juga, itu bisa. Oh Via ya, Zoom, via streaming, video call itu bisa. Ya, jadi masalahnya memang keterbatasan kalau misalnya LDR itu kan gini loh. LDR itu investasi kamu lebih banyak. Waktu, perasaan gitu oke. kan ya.
Ya, jadi sebenarnya kadang-kadang, tapi ini saya sih ya, saya pribadi sih nggak begitu setuju dengan LDR, nggak begitu setuju karena Hmm. kalau misalnya nantinya putus, kamu akan lebih sulit lupa, sulit melupakan karena ya tadi kamu sudah keluar banyak, keluar perhatian, mungkin keluar biaya, keluar waktu. Hmm. Nah, pastikan kalau misalnya kamu LDR memang pasangannya tepat ya. Dan kalau bisa tetap, karena kan namanya juga interaksi manusia, itu butuh Hmm. ketemu ya. Kita kan makhluk visual ya, makhluk ketemu, makhluk melihat, makhluk mungkin tadi physical touch ya. Itu luangkan waktu yang rutin ya, bentuk pola Hmm. ketemunya kapan. Nah, kalau bisa sih jangan melewatkan waktu pertemuan langsungnya itu sih. Hmm. Oke, nah Pertanyaannya kalau belum dijawab ditanyain lagi aja, kelewat kali sama Rian. yang mana? Hmm, kayaknya udah banyak Kak. Udah ya? Tadi ada Udah. beberapa ya. Oke. Gimana kalau kita bahas ini Kak? Apa tuh? Oh, jurnal ya, gimana tuh? Boleh. Jurnal. Oke. Jurnal dan love language card. Mungkin kan bisa dibilang sebelumnya kan kita mengeluarkan self healing. Nah, kali ini kita mengeluarkan love language card. Cukup banyak Kak di sini yang saya Mm-mm. dapatkan. Yang pertama adalah deep and small talk yang tadi. Mm-mm. Kemudian ada love language test. Nah, Mm-mm. kemudian ada juga attachment style. Mm-mm. Dan ada love type dan juga yang terakhir ada triangular love test. Jadi Mm-mm. cukup banyak kita dapat dalam Banyak. satu pack kartu. Nah, Oke. yang mau saya tanyakan Kak, Mm-mm. attachment style, mulai dari attachment style. Ini fungsi kartu ini sebenarnya untuk apa Kak? Ini Itu ada yang tadi beberapa sudah pertanyaan. sudah dibahas tentang gaya kelekatan ya. Jadi setiap orang Hmm, kan punya gaya berbeda dalam interaksi. Nah, ini kan hmm, tadi saya singgung dipengaruhi sama figur pengasuh atau orang tua hmm, kita. Nah, kartu attachment style ini fungsinya untuk mengetahui sebenarnya kita cenderung kemana. Apakah kita sudah secure dengan attachment kita atau masih insecure yang tadi juga hmm, sudah disinggung, atau misalnya avoidant, orang yang kadang-kadang ngilang, suka ghosting, tiba-tiba berhubungan lenyap begitu saja gitu, atau misalnya hmm, orang-orang yang masih di apa pergolakan ambivalen antara saya pengen dekat tapi saya takut dekat gitu, jauh juga dekat. Nah, biasanya hmm, itu kan sulit untuk dibaca begitu saja, tapi hmm, ada alat bantu. Nah, khususnya itu salah satunya adalah attachment style ini ya. Jadi hmm, kita bisa menilai atau membaca dari diri kita ataupun orang lain juga bisa. Nah, jadi setelah teman-teman baca kartu ini, nanti teman-teman lihat dari perilaku orang lain, atau misalnya teman-teman pinjemin lah ke pasangan atau ke teman dekat, bisa dimainkan bareng-bareng kok, bisa dimainkan dan nah, nggak masalah gitu ya. Jadi kita tahu tahu apakah saya memang sudah aman atau belum, dan kalau hmm, misalnya masih dalam tahap insecure atau misalnya avoidant, nah kita yang track lagi ke belakang, apa ya yang dulu pernah saya alami, apakah ada hmm, kejadian yang gak menyenangkan atau ada urusan yang belum selesai, atau misalnya jangan-jangan pengasuhan orang tua saya, atau apa sih bagian dari diri saya yang perlu diperbaiki itu. hmm. Oke, nah ini pertanyaan dari Q&A Kak. Oh ya, gimana? Kak, ada gangguan psikologi tertentu nggak sih buat kita yang udah disakiti tapi masih mau sama dia? Lebih tepatnya ini sih ya, istilahnya pola, kalau misalnya saya sering bahas tentang life trap ya, jebakan hidup. Ini adalah sebuah Hmm, pola habit, kebiasaan, pattern yang berulang. Nah, ini bukan gangguan tertentu, tapi lebih kepada kebiasaan atau perilaku yang berulang. Nah, biasanya hmm, dipengaruhi sama need atau kebutuhan kita. Need-nya banyak. Yang pertama misalnya ya, need of basic safety. Ini sangat-sangat berhubungan dengan relationship. Jadi kita butuh keamanan dasar. Nah, biasanya kalau misalnya keamanan ini nggak terpenuhi, akan melahirkan dua life threat. Yang pertama adalah mistrust abuse. Kita jadi nggak mudah percaya sama orang. Ada trust issue. Kalau ketemu orang baru, ini orang bisa dipercaya nggak ya? Jangan-jangan dia mau ngambil keuntungan dari saya. Itu mistrust biasanya. Nah, biasanya peristiwa yang dialami sama orang mistrust adalah pernah dibohongi, pernah dihianati, pernah diambil keuntungan dari orang terdekat ketika kecil, misalnya dari om tante, orang tuanya, dijanjikan sesuatu tapi nggak terpenuhi, akhirnya jadi pola. Dan kalau misalnya ketika dewasa ketemu hal yang sama, ya kan ada trigger yang sama, perilaku ini muncul. Yang kedua hmm, ada yang namanya abandonment. Abandonment adalah perilaku yang mengikat. Ya sebenarnya responnya dua sih. Nah, kalau seorang punya traps abandonment itu bisa jadi dia mengikat kalau misalnya berhubungan, atau misalnya memang nggak mau sama sekali berhubungan. Ya. Jadi benar-benar acuh, bahkan nggak percaya sama cinta, nggak percaya sama lawan jenis,
nggak Hmm. percaya sama ya nggak percaya sama Tuhan mungkin bisa jadi ya. Hmm. Nah tapi intinya sih kalau orang yang punya abandonment itu punya pengalaman dia ditinggalkan. Misalnya orang tuanya bercerai, lahir dari keluarga broken home, atau sosok Hmm. ayah atau ibunya ada tapi nggak cukup memberikan kebutuhan emosional tadi. Nah, walaupun sebenarnya anak yang lahir dari broken home tidak selalu memiliki abandonment, tidak selalu. Tapi rata-rata ya, dari berbagai klien dan juga kasus yang saya alami, mereka punya atau menyisahkan satu jebakan abandonment. Ada ciri-cirinya abandonment tadi, abandonment ya. Yang pertama mengikat, yang kedua mengasihani diri sendiri, ya. Jadi menganggap bahwa hidup saya sedih, menyedihkan, atau misalnya gak ada lagi orang yang peduli sama saya, nanti pasangan saya akan ninggalin saya, itu ciri-ciri tertentu. Modelnya traps atau pattern, kita tahu itu salah, tapi kita nggak bisa keluar. Kenapa? Karena ada urusan yang belum selesai, ada kebutuhan yang belum terpenuhi, ya. Ada kebutuhan yang dari dulu sampai sekarang yang masih kita cari-cari terus. Itu jawabannya. Oke, panjang ternyata ya. Kan suruh jawab, saya tuntasin dulu. Oke, mungkin last question nih Kak, pertanyaan terakhir. Dari Boleh. kita tadi membahas tentang yang mengancam dengan menggunakan kata putus. Oke. Mm-mm. Nah, kali ini saya pernah dengar cerita dari teman ketika dia berpasangan, saya lupa waktu itu dia sudah menikah atau enggak. Justru pengancamannya itu lebih kepada dia itu Mm-mm. menyakiti dirinya sendiri. Mm-mm. Padahal kan misalkan hubungannya sama saya nih. Nah, ternyata dia itu untuk nggak tahu kenapa ketika ada masalah justru malah menyakiti dirinya sendiri. Apakah itu termasuk dengan love language, Kak? Atau toxic relationship? Sebenarnya gini, nah kalau misalnya tadi yang kalau kita hubungkan ya dengan love Ah, language, bisa jadi ini asumsi saya ya, asumsi ah, saya ada love language yang sifatnya physical touch. Karena physical touch itu kan sentuhan dan malah menyakiti. Nah ini hmm, terkait dengan kebutuhan tadi. Mungkin kebutuhan akan sentuhan atau perlakuan fisiknya kurang cukup akhirnya dicari. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau misalnya asumsinya menyakiti diri sendiri, itu kan bentuk dari self punishment. Self punishment adalah self-punishment. tindakan menghukum diri sendiri karena dia nggak sesuai dengan apa yang dia mau. Nah ini Mm-mm. sebenarnya agresivitas, tapi agresivitas yang tidak menyakiti orang lain, tapi menyakitinya balik ke dalam diri sendiri. Ya, Hmm. biasanya indikasinya adalah banyak emosi yang ditekan, ya banyak emosi yang nggak terluapkan begitu saja, kemudian akhirnya munculnya sensasinya fisik. Nah yang kedua kalau pertanyaan Rian apakah ini masuknya ke toksik, kalau dalam intensitas yang cukup sering, frekuensi sering, saya bisa bilang iya. Saya bisa bilang iya. Kenapa? Karena pasangannya akan menjadi nggak nyaman. Pasangannya akan menjadi nggak nyaman, serba salah. Kemudian ini adalah bentuk ancaman, ya seperti tindakan ingin memanipulasi, tindakan ingin Hmm. menguasai pasangannya, ya tanpa sadar mungkin dia lakukan. Nah, saran saya itu dibicarakan kalau misalnya dalam kondisi yang netral atau aman. Dan kalau bisa, kita cari bahasa cinta pasangan kita apa. Ketika dia mulai muncul reaksi self punishmentnya atau self harmnya tadi, kita lakukan. Misalnya pasangan saya misalnya ya bahasa cintanya sentuhan fisik, ya udah kita peluk atau kita pegang, atau misalnya bahasa cintanya adalah afirmasi, kamu tuh berharga, ucapin aja gitu, Hmm. kamu gak boleh lakuin itu lewat kata-kata. Atau misalnya bahasa cinta quality time, ayo kita ambil waktu sama-sama, misalnya berdoa bareng, atau misalnya kita ambil waktu bersama, kita nulis bareng, atau intinya sih tergantung apa yang disukai sama pasangan, itu bisa kita lakukan. Dan seperti saya bilang tadi, jangan sampai kita mungkin nggak sadar melakukannya. Jangan sampai itu menyakiti diri sendiri dan juga menyakiti orang yang sebenarnya tidak ingin kita sakiti ya. Karena perilaku kita itu. Oke. Oke, jadi untuk menutup sedikit info. Tara, sekali lagi, Psikolog ID mengeluarkan produk terbaru tentang love language card. Di sini banyak teman-teman bisa bermain dengan pasangan ataupun gebetan, ataupun bahkan suami istri. Kalau yang Sendiri juga paling boleh. sendiri, berarti bertanyanya ke diri sendiri dong, Kak. Iya, betul. Oke, nah teman-teman selain dapat kartunya, ini kartunya banyak banget isinya, dan juga teman-teman dapat buku, isinya bisa, ya ya, kalau di awal sih lebih ke ini ya Kak, apa tutorial cara memainkannya. Di sini teman-teman bisa dilihat, dan di belakang-belakangnya juga ada jurnal-jurnalnya yang bisa teman-teman isi dan pasangan teman-teman isi. Jadi kadang kalau dari sini kalau saya lihat sih kayak semacam
movie watch, terus song about, terus ada question relationship dan segala macamnya. Mm-mm. Jadi teman-teman bisa isi bersama pasangan dan bisa saling lihat. Biasanya kan ada beberapa pasangan yang tidak bisa bercerita, Nah, tidak bisa bercerita tapi bisa dalam bentuk tulisan. Nah, mm-mm. teman-teman bisa isi jurnal ini dan kasih ke pasangan teman-teman untuk yang merasa malu ketika berbicara. Oke, selesai sudah. Kayaknya kalau misalkan dibahas semuanya nggak sampai karena banyak pembahasan dan pertanyaan juga. Mungkin next time kita akan ada live lagi, Kak Daud. Boleh. Untuk teman-teman yang menonton dari awal sampai dengan akhir, terima kasih. Dan untuk teman-teman yang menonton di pertengahan, nanti bisa dilihat, akan kami simpan di GTV Psikolog ID. Untuk Kak Daud juga terima kasih atas Ya. pengetahuannya pada malam ini tentang love language. Ini pertama kali dan cukup seru. Dan saya juga cukup excited karena pertanyaannya cukup banyak, bingung milihnya satu-satu. Oke, mungkin kedepannya kita akan adakan live seperti ini lagi. Terima kasih Kak Daud, salam buat istri dan baby J yang dari tadi halo-halo terus. Oke, selamat malam Kak, bye-bye. Iya, dadah. Ya.